PSU di Malaysia kemarin ada tanggal berapa sih? 11 ya? Tanggal 11 Maret dan Maret. diulang dan udah selesai kemarin. Katanya kan banyak yang kayak bertanya-tanya, kenapa sih kalau ada pemungutan suara ulang atau emang kayak suaranya dari yang kecil atau gimana? Oh enggak, pemungutan suara ulang itu kan yang bikin, yang memutuskan kan KPU. Karena kemarin disinyalir ada kecurangan yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu untuk pemilu yang pakai pos, dikirim lewat pos, dan di titik-titik kotak suara keliling. Makanya akhirnya yang kemarin dibatalkan, diulang gitu loh. Jadi ada kecurangan yang diindikasikan terjadi pada saat pemilihan yang tanggal Februari. Tapi dari tanggapan saya sendiri, kayak soal kecurangan itu. Ya itu dia, pokoknya makanya karena ada kecurangan itu kan diulang. Dan makanya kita harus tetap mengamati agar kecurangan tidak terjadi lagi dan tidak ada politik-politik uang di dalam pemilu ulang kemarin gitu kan. Berarti itu hanya di Malaysia. Hanya di Malaysia, Hanya di Kuala Lumpur. Malaysia, Iya. Dan soal yang kebakaran itu gimana? Kalau kebakaran kemarin, memang kan kalau concern kita selama 3 tahun terakhir ini udah banyak membantu teman-teman PMI pekerja ya. migran Indonesia. Kemarin ada kebakaran yang terjadi di pemukiman padat penduduk para TKI PMI yang ada di Malaysia, di daerah mana kemarin lupa tuh, Kelang apa di mana. Banyak warga Indonesia. Pemukiman tinggal di sana. padat, ada 63 jiwa, yang tewas ada 2 orang terpanggang di situ kemarin. Terus kita datang ke mereka, terus kita kasih bantuan juga. Sama kemarin ada beberapa PMI yang kita bantu juga, yang ada yang koma kemarin, terkena kasus tabrak lari, koma. Ada Mas Hoirul dari Sumatera, sebenarnya sudah 2 bulan koma. Kemarin kita urusin juga. Baru nyampe Malaysia itu sekitar 3 bulanan ya, 2 Iya, 3 bulan. 3 bulan kena tabrak lari. Lari. Terus ada sebelumnya Lilis, 2 minggu lalu kita pulangkan juga, korban tabrak lari juga. Kita pulangkan udah ke Jember. Itu dalam keadaan masih hampir disuntik mati kemarin di Malaysia. Tapi kita pulangkan sampai rumah di Jember. Diterima dengan baik oleh orang tuanya. Iya. Artinya semakin banyak orang yang tahu, jadi semakin banyak orang juga yang meminta pertolongan ke masyarakat. Iya. Jadi sekarang teman-teman PMI, TKI itu, saya setiap hari itu nerima pengaduan, ada puluhan pengaduan dari berbagai macam kasus ya. kasus gitu kan. Cuman rata-rata kan karena ini kan kita kerja ini dengan biaya sendiri, pakai uang sendiri, jadi terbatas yang kita bisa bantu ya cuman ya yang prioritas yang mungkin yang lebih penting, paling penting kita harus bantu. Nabung dulu. Iya. Ada rencana mungkin untuk memfokuskan untuk membantu mungkin dengan Ini kan sudah 3 tahun lebih ya kita lakukan ini. Kita bulan puasa tahun lalu aja kita pulangkan 11 apa 9 tuh. TKI yang 9 ya kalau nggak salah. yang punya masalah di Malaysia, ada terus yang sakit, depresi. ada yang ketemu di bawah jembatan udah terlantar. Terus ini juga kemarin kita baru lagi ngurus PMI yang ODGJ yang mengalami gangguan jiwa, dan sekarang udah tinggalnya ditampung, ditolong sama warga-warga Malaysia dan Indonesia di sana, dikasih makan juga sama warga. Dan kita akan segera pulangkan juga ke Jawa Tengah. Cuman lagi diurusin surat-suratnya. SPLP-nya, karena kan dia nggak ada paspor, hilang, nggak ada. Nah rata-rata kalau pekerja yang ilegal itu, rata-rata pasti akan ada masalah, karena paspor ditahan sama majikan, sama agennya. Jadi mereka kayak seolah-olah kalau yang ilegal tuh akhirnya dijebak supaya mereka masuk ke Malaysia kerja, tidak ada surat kontrak, paspor ditahan, mereka nggak bisa kemana-mana. Kalau misalnya ngelawan, dilaporin polisi, masuk penjara. Terus habis itu mereka nggak bisa keluar karena nggak ada paspor. Terus kalau keluar pun nggak bisa karena masih bayar denda, mereka nggak punya uang. Jadi himbauan saya, ayo kalau mau kerja di luar negeri, khususnya di Malaysia ini juga jangan berangkat secara ilegal. Karena pasti ujung-ujung masalah. Dan kasihan pemerintah kita juga pasti tidak sanggup menangani ribuan, bahkan puluhan ribu pekerja ilegal yang akhirnya bermasalah. Tapi saya sebagai sama Astrid sebagai warga negara dan yang orang punya hati nurani, ya kita bisa bantu sebisa mungkin kita bantu. Ramadan tahun ini sendiri akan seperti apa sih, mungkin anak-anak juga jauh gitu. Ramadan tahun ini kita berdua seperti tahun lalu bertiga masih ada Nino. Anak-anak lebaran di Amerika, puasa di Amerika. Anak-anak nggak bisa pulang karena mereka masih sekolah. Jadi memang waktunya sekolah, ya udah nggak apa-apa lah. Jadi mama papanya aja berdua di Jakarta. Ya kita sibuk ngebantuin Nggak apa-apa teman-teman lah, TKI, PMI. Jadi kita bulan ini udah bolak-balik ke Malaysia udah 4 kali. Kita Tolongin besok para puasa PMI. pasti balik lagi karena Pasti balik. Kita pas punya lembaga rencana bantuan ya. UIA juga. Kita punya Dan rencana pengen balikin juga para PMI di bulan puasa. puasa ini kita mungkin akan balikin beberapa PMI lagi seperti tahun lalu. Jadi nggak cuma 1, 2 tapi beberapa. Dan baru kita pulang kemarin malam, tiba-tiba ada yang
DM lagi, ada yang lehernya udah gede-gede tuh, apa namanya? Bukan gede apa? Steroid. Gede di kanan kiri, tapi sampai DM-nya saya bacanya pas kita udah pulang. Saya bilang nanti deh coba kita cari waktu lagi ke sana gitu. Di Ramadan ini mungkin apa sih yang tergerak untuk terus membantu teman-teman, dan mungkin apakah ada target akan membantu sampai berapa lama? Kita sih Target target ya maksudnya. kita akan bantu sebisa mungkin tiap bulan bantuin, dan mungkin kalau bulan Ramadan ya akan lebih banyak lagi kita bantu gitu aja. Seperti tahun lalu kan pas bulan Ramadan ada 9 atau 11 yang kita pulangkan. Tapi kalau selain bulan Ramadan mungkin sebulan 1 gitu kan. Kurang lebih kayak begitu. Memaknai Ramadan tahun ini seperti apa? Memaknai Ramadan tahun ini seperti apa ya? Ya tanpa anak-anak di sini kita berdua, dan Banyak lakukan kebaikan aja. kita udah jauh lebih tua. Iya. Tahun ini umur saya udah 40, hampir 50. Dan Oh saya enggak. lo kan cuma beda 5 tahun sama gue ya kan. Ya kita melakukan yang terbaik aja, dan buat orang-orang umur seperti kita ini, duniawi itu udah bukan lagi tujuan utama. Ya kita harus kerja, tetap harus cari rezeki, cari uang, tapi ada hal-hal lain yang harus kita kerjakan yang lebih bermanfaat buat kita di masa mendatang. Dan saya cuman sama Asti cuma bilang begini, kalau kita nolongin orang, banyak nolongin orang, insya Allah nanti akan bermanfaat, berguna buat anak-anak kita juga. Saat nanti anak-anak kita di masa mendatang butuh pertolongan, insya Allah orang akan menolong anak-anak dan keluarga kita itu aja. Jadi Ramadan ini lebih banyak untuk ibadahnya, untuk lebih Iya, melakukan hal. Ya itulah, insya Allah Ramadan tahun ini akan lebih bermakna buat kita. Makin tua umur kita, insya Allah kita akan lebih banyak ibadahnya. banyak Amin. ibadahnya. Mungkin salah satu kegiatannya yang bisa dijelaskan seperti apa ya? Untuk di Ramadan tahun ini. Nah, apa ya, cuman Kayak udah biasa kayak Ramadan biasa. nolongin orang, terus teman-teman PMI yang di luar negeri, karena gini kenapa di luar negeri, karena kan saya sadar anak-anak kita itu kan jauh dari negeri orang, dari keluarga juga. Pasti orang-orang yang jauh dari tanah air juga kalau lagi kesulitan bingung minta tolong sama siapa, makanya kita fokus nolongin teman-teman yang ada di PMI, TKI yang ada di luar negeri. Kontrol terus anak-anak selama bulan puasa ini nanti ke depannya, pasti mereka kangen, apalagi bareng sama mamanya, masakan atau apa segala macam. Kalau anak-anak memang dari kemarin itu kayak puasa hari pertama, kita kan memang beda waktu ya. Jadi saya masih bisa bangunin mereka, telepon. Jadi pas mereka subuh, Kita di baru sini buka puasa. baru buka puasa. Iya. Jadi saya bisa telepon mereka, Kak bangun Kak, Adek bangun. Tanya masak apa. Paling mereka bilang sama saya agak sedih sih, ya paling masakan yang udah jadi aja. Atau nggak kadang malamnya mereka masak apa, beli apa, nanti paginya subuhnya dipanasi kayak gitu. Tapi ya nggak apa-apa, harus banyak belajar. Saya selalu ngingetin sama anak-anak, at the end kalian kan memang harus hidup sendiri. Mama papa nanti udah tua, kalian punya keluarga sendiri ya, harus bisa benar-benar hidup sendiri. Jadi itu yang mereka lakukan, yang mereka rasakan. Kadang kalau telepon pas mereka subuh, ya Allah kita video call ya, kasihan gitu, berdua doang, tapi nggak apa-apa. Nggak apa-apa, bismillah lah. Tapi apa sih yang dikangenin mereka sama kalian kalau pas bulan puasa? Makanan ya. Mereka kadang makan Nino tuh pasti kalau sahur pasti mintanya es teh manis. es teh manis, sekarang bikin sendiri. Kalau dulu biasa Iya. kan, Mbak buka puasa es teh manis gitu kan. Sekarang harus semua apa-apa. Nino tuh bikin buka sendiri. sahur dari es teh manis pasti dia. Iya. Kalau Cinta tuh biasanya minta telur gitu kan. Ya, tapi kalau Cinta sih Inilah mungkin udah lebih mandiri ya untuk masak-masak untuk kayak gitu ya. kesannya simple banget. Kalau mungkin di Jakarta mereka biasanya kan udah disiapin, benar nggak? Udah disiapin, ini simple banget. Tapi di sana mereka harus bangun Nyiapin lebih pagi, sendiri. harus benar-benar masak sendiri, nyiapin sendiri, itu sih. Mereka ngerasainnya. Kalau di rumah nih udah disiapin nih, tinggal bangun, tinggal makan. Sekarang aku harus masak sendiri, harus bikin sendiri, ya nggak apa-apa lah. Tapi selain apa? Selain kuliah, sekolah di sono, Cinta tetap masih bekerja sampai sekarang. Cinta Kemarin- lagi berhenti kerja dulu. Kerja karena dia lagi mau masuk university dari community college, ditransfer ke kampus, jadi ya harus fokus ke situ dulu. Iya. Padahal kemarin-kemarin sempat udah Iya, enjoy ya, iya, iya. ibaratnya dia mandiri gitu ya. Lagi banyak apa sih unit pelajaran lagi banyak sekarang. Dia ngambil unit pelajarannya banyak banget, jadi dia bilang fokus dulu. SKS-nya lah ibaratnya orang. SKS ya. Tapi kemarin pas kerja sempat keteteran. Enggak sih, Enggak, cuma enggak. sekarang ini kan dia lebih fokus lagi, lebih banyak SKS-nya yang dia ambil, unit yang dia ambil, jadi
memang dia rencananya pengen cepet juga, jadi ya diambil banyak, ya alhamdulillah harus fokus dulu lah ke situ. Aku bilang kan pelajaran dulu lah, sekolah dulu. Sekarang dia lagi nyari tambahannya jual baju-baju bekas dia. Iya. Thrifting, thrift love di sana. Lagi jual-jualin untuk cari tambahan. Jadi ngumpulin baju-baju yang nggak Sampai pakai. bajuku juga. Iya. Mana masih nggak pakai nggak? Dia mau jual. Tapi dari hasil semua itu, dari yang kerja kemarin sampai yang pre-love ini, lo mulai belajar nabung nggak sih? Nabung sih, alhamdulillah. Nabung, anak-anak gue nabung, cuma Nino aja yang boros nih kayaknya. Dikit-dikit gue liat di CCTV, DoorDash tuh kayak GoFood gitu ya. Mesen pakai ojek online gitu kurang lebih. Di sana ojek online-nya kan mobil ya. Tapi mesen makanan kan mahal. Lebih mahal berapa persen kalau mesen pakai apa? DoorDash. Pakai begituan. Mendingan kalau mau masak sendiri atau enggak pergi beli. Dia males ini no, kadang-kadang ada orang datang nganterin makanan beli-beli mulu. Kayak kita kan pakai CCTV jadi kita bisa ngeliat kan. Siapa lagi nih yang datang bawa bungkusan gitu kan. Oh, siapa tuh ada cowok bapak-bapak masuk ke dalam tiba-tiba naruh barang keluar, oh dia lagi pesen makanan kayak gitu. Sempat dimarahin nggak? Sempat. Sama Cinta. Boros, adiknya boros. Nah, kalau Cinta mah enggak, paling cuma ngasih tahu. Paling kakaknya selalu siapin, aku selalu tidak maksudnya ngomong sama Cinta tiap hari selalu masak nasi. Jadi memang dia yang tugasnya masak nasi. Ya kayak gitu. Jadi kalau misalnya ini saya tanya Nino kan udah dimasakin nasi sama kakak. Iya nih nasi kok nggak dimakan malah pesen dari DoorDash, dari restoran apa kayak gitu. Tapi sampai sekarang banyak banget netizen yang salut sama kalian, lihat anak-anak kalian. Ya saya sih emang mengajarkan anak-anak dari kecil. Waktu kita dulu nggak punya kerjaan, kita jualan pisang goreng. Anak-anak kita kan dulu dari kecil ikut kita dagang di pinggir jalan segala. Jadi anak-anak udah terbiasa, udah ngelihat bapak ibunya, walaupun dulu bapak ibunya predikatnya artis, tapi lagi nggak ada kerjaan di TV, mau tuh jualan pisang goreng di pinggir jalan. Jadi anak-anak gue orangnya udah gak gengsian. Yang penting duit, tapi halal gitu kan. Dan hard work lah paling Iya, itu kita iya. tanamin sama anak-anak, perlu kerja keras, bisa dilihat dari mama papanya sampai sedetik ini bisa sampai seperti ini ya kerja keras. Kemarin bilang lagi, Pak, aku mintain dong resep bikin siomay yang enak, aku mau jualan siomay di sini. Jadi katanya. mau jualan somai. Siomay. Oke, gitu. Tadi kita pernah jualan siomay dulu kan. Tapi kemarin kita udah kasih resep ini Pisang goreng kita udah kita kasih resepnya Udah mereka. kita kasih resep. Aku bilang kenapa nggak bikin pisang goreng? Ntar dulu effortnya gede kan. Kan bikin pisang goreng mesti gorengnya dalam rumah, segala macam minyaknya kemana-mana gitu kan. Kenapa nggak dibuat di restoran aja di sana buat abang kakak Nanti, beradik? insya kita, Allah. Bakalan. kita pengen punya restoran di sana. Pengen sih. Tapi kita pengen punya restoran di sana juga harus, kalau kita pengen punya restoran di sana, anak-anak pun nanti harus bertanggung jawab sama restoran itu. Kita nggak mau buat restoran nanti kita di sini, nanti yang nanganin orang lain. Jadi tunggu mereka benar-benar siap dan Udah fokus belajarnya juga iya. udah pas sudah selesai atau lagi memang Iya. udah selesai kuliah atau gimana Bang? Pasti ini kan anak-anak udah pada remaja, sempat ini nggak sih atau sudah membebaskan mereka untuk pacaran atau gimana? dari mereka di sini juga kita bebasin mereka pacaran. Karena nggak buat apa dilarang malah diem-diem. Karena Tapi kita berusaha untuk kenal dengan pacaran kita. Cinta Nino udah berapa kali waktu di sini pun jadi pacar. Karena, Kita kenal ya. karena menurut saya itu kayak natural gitu loh. Natural kalau misalnya seorang cowok menyukai cewek, cewek menyukai ya cowok. kita takut Itu justru kan, kalau cowok nggak suka cewek kita takut malah ya kan. kadang kan kalau misalnya nggak boleh pergi sama dia nggak boleh itu kan mereka jadi penasaran. Kalau udah penasaran kan jatuhnya mereka jadi pengen nyuri-nyuri nekat. Tapi kan kalau kayak seperti ini cuman kita tetap nasehatin, ingat ya orang Indonesia, ingat ya kamu Islam, Muslim, sholat jangan lupa, ingat ya pacaran kayak gimana. Makanya setiap kali misalnya pacarnya datang kan kita kan pakai CCTV di ruang tamu, pasti cowoknya gini, hai anti gitu kan, aku duduk di sini ya, di sini katanya. Oh, oke. Dikontrol terus lah ya. Kan bisa kita bisa ngomong dari situ kan. Kita ngomong aja, halo, hey how are you? Dia bilang ya kelihatan. Mereka ngobrol aja di ruang tamu. Tapi dikenalin sama kalian. Oh dikenal. Oh kenal. Waktu proses kenalannya juga ada kita dulu. Balas saya yang bilang, kakak cowok ini ganteng loh. Iya, aku yang pertama kali ngeliat pas dia lewat, ih kakak cowok cakep tuh kak. Totalnya mereka kenalan. Oke. Oke, terima kasih. Thank you. Ya.